Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah alamin. Segala puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat mengenal sunnah, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menuntut ilmu agama syar'i. Selawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada istri-istri beliau, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umatnya yang istiqomah di atas sunnah hingga hari kiamat. Sebelum itu kami ucapkan jazakumullah khairan dan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pengurus DKM Surau At-Tawabin yang telah memberikan kesempatan dan menerima kehadiran kami untuk sedikit berbagi faidah, sedikit berbagi ilmu pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan dan memakmurkan surau ini dengan keberkahan dan jamaah yang istiqomah. Amin Allahumma amin. Sebelum memulai kajian pada malam hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan, nama saya Salman Al-Fikri, yang berasal dari Dusun Sabaran Sungai, Desa Sabaran, Kecamatan Jawai Selatan dan Kabupaten Sambas. Saya ini merupakan mahasiswa semester akhir, ya, semester akhir di Ma'had Al-Aiman Pontianak, ya, sekaligus diberikan amanah sebagai staf pengajar di ma'had tersebut. Sedikit tentang ma'had kami, ya, sedikit cerita tentang profil ma'had kami. Ma'had Al-Aiman Pontianak, ya, merupakan lembaga pendidikan Islam, ya, dari jenjang PAUD, ya, sampai sarjana 1. Ma'had kami berfokus, ya, kepada pembinaan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian tahfizul Quran, penguatan ilmu syar'i, praktisi tibun nabawi, dan pembentukan karakter Islami. Baik jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kajian pada malam hari ini adalah tentang wasiat-wasiat, ya, emas salafus soleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu nasihah. Agama adalah nasihat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Tamim Ad-Dari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa likitabihi wali rasulihi wala a'immatil muslimin wa ammatihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu adalah nasihat, ya. Kemudian kami bertanya, untuk siapa wahai Rasulullah? Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk para pemimpin kaum muslimin, dan untuk seluruh kaum muslimin.
Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tadi bahwa agama adalah nasihat. Maka sudah sepantasnya jika kita mendapati kaum muslimin sangat bersemangat ya dalam memberikan nasihat antara satu dengan yang lainnya. Karena itu merupakan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bentuk nasihat adalah yaitu wasiat ya. Namun wasiat ini sifatnya lebih kuat dari nasihat. Setiap wasiat itu mengandung nasihat ya. Setiap wasiat itu mengandung nasihat. Tetapi tidak setiap nasihat itu adalah wasiat. Tetapi tidak setiap nasihat itu adalah wasiat. Jadi nasihat memiliki makna yang lebih luas ya. Nasihat itu memiliki makna yang lebih luas. Sedangkan wasiat adalah pesan penting ya, dan mengandung tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Itu wasiat. Wasiat adalah pesan penting dan mengandung tanggung jawab untuk dilaksanakan. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wasiat pertama yang saya sampaikan pada malam yang penuh barakah ini yaitu tentang jagalah para pemuda. Wasiat pertama tentang jagalah para pemuda. Diriwayatkan oleh Hakim dalam kitabnya, yaitu dalam kitab Al-Mustadrak dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seseorang lelaki sambil menasihatinya, yaitu ikhtanim khamsan qabla khamsin ya. Syababaka qabla haramika, wasihataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faraghaka qabla syughlika, wa hayataka qabla mautika. Rasulullah SAW bersabda, manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Apa itu? Yang pertama yaitu masa muda ya. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Itu pertama. Kemudian yang kedua adalah masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Yang ketiga adalah masa kayamu sebelum masa miskinmu. Yang keempat adalah masa waktu luangmu ya sebelum masa waktu sibukmu. Yang terakhir adalah yang kelima, masa hidupmu sebelum matimu. Kemudian diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya artinya tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam pada hari kiamat dari sisi Robnya hingga ia ditanya pada hari kiamat tentang 5 perkara. Apa itu? Tentang umurnya. Tentang umurnya, untuk apa ia habiskan. Kemudian tentang masa mudanya, untuk apa ia gunakan. Kemudian tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan kemana ia belanjakan. Serta tentang ilmunya, apa yang ia amalkan dari ilmu tersebut. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hadis tersebut kita tahu bahwasanya tadi waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah lakukanlah ketaatan ketika dalam masih kondisi kuat untuk beramal. Maksudnya adalah dalam kondisi masih muda, ya masih muda, maka semangat untuk yang lebih muda, lebih semangat lagi untuk beramal soleh sebelum datang masa tua renta.
Kemudian waktu sehatmu, ya, sebelum datang waktu sakitmu. Maksudnya adalah, ya, beramallah kalian di waktu sehat sebelum datang waktu yang menghalangi untuk beramal seperti di waktu sakit. Waktu sehat itu adalah waktu yang sangat berharga, ya, waktu yang sangat mahal. Maka gunakanlah waktu sehat tersebut untuk beramal soleh, seperti sholat malam, membaca Al-Quran, ya, membantu orang lain, dan lain sebagainya. Maka di waktu sehatlah ini kita semangat untuk beramal soleh sebelum, ya, sebelum amal, yaitu amal yang menghalangi kita datang menjemput kita, yaitu sakit. Apabila kalau sakit nanti tidak bisa beramal soleh, ya, palingan bisa untuk, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak semaksimal mungkin, tidak seperti waktu masih sehat. Waktu sehat masih bisa kita lakukan untuk beramal soleh. Kemudian masa luangmu sebelum datang masa sempitmu. Maksudnya adalah manfaatkan, ya, manfaatkan kesempatan waktu luang, waktu yang kosong di dunia ini, ya, sebelum datang waktu sibukmu nanti di akhirat, ya. Manfaatkan kesempatan waktu luang. Mumpung waktu luang masih kosong, tidak sibuk, mari kita manfaatkan waktu kita untuk beramal soleh, apapun itu, sebelum datang waktu sibuk, yaitu di akhirat nanti. Dan awal kehidupan akhirat adalah alam kubur, ya, di alam kubur. Kemudian masa kayamu, ya, sebelum datang masa kefakiranmu, ya. Maksudnya adalah masa kayamu sebelum datang kefakiranmu, yaitu bersedekahlah, ya, bersedekahlah dengan kelebihan hartamu. Apabila kita ada kelebihan harta, ya, maka bersedekahlah, ya, bersedekah sebelum apa? Sebelum datang bencana, ya, yang dapat merusak harta-harta tersebut, ya. Kemudian selanjutnya adalah hidupmu sebelum datang kematianmu, ya. Maksudnya adalah semasa hidup mari kita lakukan sesuatu yang bermanfaat, apapun itu. Lakukanlah sesuatu yang bermanfaat, apapun itu, untuk kehidupan sesudah kematian. Karena, ya, siapapun yang mati nanti maka akan terputus amalnya. Maka semasa hidup mari kita beramal jariah seperti, ya, bersedekah untuk pembangunan masjid, pembangunan pondok pesantren, surau, dan lain-lain sebagainya. Nanti di akhirat kelak akan menjadi amal jariah bagi kita. Tidak perlu uang, bisa juga dengan tenaga, ya, dengan bersedekah, tenaga bisa, uang bisa, dan lain-lain sebagainya. Berkata Al-Munawi, yaitu fahadhil khamsah la ya'rifu qadraha illa ba'da zawaliha. 5 hal ini, kata Al-Munawi, 5 hal ini yaitu masa muda, itu masa sehat, masa luang, masa kaya, dan masa ketika hidup, barulah seseorang betul-betul mengetahui nilainya setelah kelima hal tersebut hilang. Maka 5 hal tadi merupakan hal yang sangat luar biasa, hal yang sangat untuk kita lakukan, untuk kita manfaatkan, untuk kita amalkan dalam keadaan sehat walafiat ini, dalam keadaan waktu luang ini, dalam waktu masih muda, ketika masih hidup. Maka lakukanlah hal tersebut supaya menjadi pahala jariah bagi diri kita. Dari riwayat ini kita dapat ambil beberapa pelajaran. Yang pertama adalah para pemuda itu membutuhkan yang namanya bimbingan dan perhatian. Para pemuda itu
membutuhkan bimbingan dan perhatian. Para pemuda sekarang ya, membutuhkan bimbingan dan perhatian itu banyak sekali. Bisa jadi bisa lewat orang tua kita, guru-guru kita, saudara karib kita, atau sahabat kita, teman kita. Kita bisa meminta nasihat, meminta bimbingan agar kita tidak terjerumus ke dalam kesalahan atau kemaksiatan. Karena pemuda itu sangat butuh sekali bimbingan dan sangat butuh sekali perhatian. Yang kedua adalah besarnya harapan agama Islam terhadap para pemuda soleh dan rajin dalam menuntut ilmu agama. Agama Islam itu sangat besar harapannya untuk para pemuda soleh. Sangat besar harapan dalam agama Islam, ya, dan rajin dalam menuntut ilmu agama syar'i. Yang ketiga adalah pentingnya masa muda untuk dapat dimanfaatkan dengan ketakwaan. Sangat penting bagi para pemuda, apalagi masih muda, ya, belum tua, maka manfaatkanlah waktu tersebut dalam ketakwaan, dalam beramal soleh, ya, dalam melakukan hal-hal yang positif. Masa mudalah yang harus semangat dari orang-orang tua, ya. Yang keempat adalah manfaatkanlah masa sehat dan lapang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka masa sehat dan lapang itu sangatlah mahal, ya. Maka dari itu manfaatkanlah masa sehat kita sebelum datang masa sakit kita. Manfaatkanlah waktu lapang kita sebelum datang masa sempit kita, sibuk kita. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ibadahnya, tadi kita sebutkan bahwasanya ibadah itu bermacam-macam, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat malam, dengan baca Al-Qur'an, dengan salat rawatib, dengan puasa sunnah, dengan birrul walidain dan lain-lain sebagainya. Maka manfaatkanlah masa sehat ini sebelum datang masa sakit kita. Yang terakhir adalah setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan akan dimintai pertanggungjawaban. Setiap nikmat apapun, nikmat sehat, nikmat luang, nikmat kaya, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini mari kita lakukan hal-hal yang positif, manfaatkan nikmat yang ada ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat yang kedua yaitu selektiflah, ya, dalam menimba ilmu agama. Selektiflah dalam menimba ilmu agama. Diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Jami' li Akhlaq Rawi wa Adabi Sami' dari Muhammad bin Zaidin rahimahullah berkata, kami menemui Anas bin Sirin rahimahullah. Beliau adalah seorang ulama tabi'in dari kota Basrah, saudara dari Muhammad bin Sirin rahimahullah. Ketika Muhammad bin Zaidin menjenguk Anas bin Sirin yang sedang sakit, beliau berkata apa? Ittaqullah, ya. Ittaqullaha ya ma'syarasy syabab, unzuru mimman ta'khuduna hadhil ahadits fa innaha min dinikum. Artinya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala wahai para pemuda. Masih berkaitan dengan para pemuda. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala wahai para pemuda. Perhatikanlah dari siapa kalian mengambil hadis-hadis ini, karena sesungguhnya ia bagian dari agama kalian.
Kita tahu bahwasanya ilmu agama adalah perkara yang agung, perkara yang mulia, yang dengannya seseorang bisa mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Ya, tanpa ilmu agama seseorang akan binasa. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, ketahuilah, kata Rasulullah, sesungguhnya dunia itu terlaknat. Ya. Semua yang ada di dalamnya terlaknat kecuali apa? Kecuali zikrullah, ya. Serta orang-orang yang berzikir, orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang berilmu. Berilmu maksudnya berilmu agama, dan orang yang mengajarkan ilmu agama. Oleh karena itu, ya, menuntut ilmu agama adalah perkara yang besar dan serius. Tidak boleh, ya, sembarangan dan main-main. Termasuk di dalamnya juga perkara, ya, memilih orang yang akan diambil ilmunya, yang akan dijadikan guru, juga merupakan perkara yang serius. Ya. Tidak boleh sembarangan kita memilih guru. Ya. Bahkan wajib selektif dalam menuntut ilmu agama. Tidak mengambil ilmu dari sembarangan orang. Ya. Inilah yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW serta teladan dari para ulama terdahulu. Kemudian jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa kepada manusia, tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Pendusta dianggap benar. Orang jujur, ya, dianggap dusta. Pengkhianat itu dipercaya. Orang yang amanah dianggap berkhianat. Ketika itu, ya, Ruwaibidah banyak berbicara. Para sahabat bertanya, siapa Ruwaibidah itu? Nabi menjawab, Ruwaibidah itu adalah orang bodoh yang berbicara mengenai perkara yang terkait dengan urusan masyarakat luas. Ya. Termasuk di dalamnya itu adalah orang yang tidak pandai ilmu agama, namun dia lancang berbicara masalah agama. Ini diperhatikan, harus diperhatikan. Masalah tentunya masalah halal dan haram, ya, masalah yang terkait dengan darah kaum muslimin, seolah-olah dia adalah seorang ahli agama, padahal ia tidak paham bahasa Arab, ya, tidak paham Al-Quran dan Sunnah, tidak paham tentang kaidah-kaidah usuliyah. Maka inilah yang disebut dengan Ruwaibidah. Maka wajib bagi kita untuk selektif, ya, selektif untuk mengambil ilmu agama agar tidak mengambil ilmu dari Ruwaibidah. Dari riwayat ini dapat kita ambil beberapa pelajaran. Yang pertama adalah, ya, pentingnya selektif, ya, dan tidak sembarangan dalam mengambil rujukan. Yang kedua adalah hendaknya kita seseorang mengenal apa itu ilmu dan siapa ulama yang hakiki. Siapa ulama-ulama yang kita kenal, ya. Siapa ulama-ulama terdahulu yang harus kita rujuk. Maka itu adalah salah satu untuk dapat memilih selektif untuk mencari ilmu tersebut dari rujukan-rujukan yang benar, ya, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah tidak boleh, ya, kita sembarangan duduk di pengajian ataupun mendengar ceramah hanya
karena tertarik dengan retorika dan pintarnya cara dia berbicara. Akan tetapi belum mengetahui bagaimana manhaj dan akidahnya. Maka dari itu kita jangan tertipu bagaimana dia berbicara, retorikanya Masya Allah luar biasa. Kemudian dia pandai cara bicara, tapi kita tidak tahu apa sih manhajnya, apa sih akidahnya. Maka kita telusuri dulu apa manhajnya dan apa akidahnya. Kemudian keempat adalah tidak semua orang yang bicara agama bisa diambil ilmunya. Kemudian yang kelima, banyak manusia yang tertipu dengan tangisan dan kefasihan berbicara seseorang, sehingga nanti dia masuk ke dalam hubungan syahwat, syubhat, fitnah dan bid'ah. Itu sangat kita hindari, kita jangan sampai tertipu sampai dia menangis-nangis, kemudian dia fasih dalam berbicara. Maka jangan sampai kita masuk ke dalam hubungan syubhat, fitnah, apalagi masuk ke dalam hubungan bid'ah. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena keterbatasan waktu mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian pada hari ini. Akhir kata saya ucapkan jazakumullah khairan dan terima kasih kepada jamaah yang telah menyimak dengan penuh perhatian, terkhusus kepada pengurus surau At-Tawabin atas kesempatan yang telah diberikan. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian, itu datang dari kelemahan saya pribadi dan syaitan, dan segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.